Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Keterjatuhannya Jokowi itu bukan isapan jempol semata ya. Kalau kita melihat konstelasi politik di Indonesia beberapa minggu kemarin, terkhusus 1 minggu kemarin, itu emang suasananya agak hektik ya, agak kacau begitu, karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya tidak bisa saya cover selama seminggu kemarin itu. Rame betul. Masalah Jokowi, bukan hanya permasalahan ijazah ya. Nah, salah satu yang luput dari dari pembahasan saya selama minggu kemarin itu adalah isu bahwa Jokowi itu akan menjadi one team press. Nah, ini entah sepenting apa jadi one team press itu. Cuman minggu lalu itu para termul sangat menaikkan isu ini. Dan saya itu sudah punya pola ya, apabila termul itu mengeluarkan sebuah isu, itu adalah isu yang diperintahkan oleh Jokowi. Jadi Jokowi itu bikin suatu isyarat. Kalau misalkan memang termul-termul yang tidak pernah bertemu Jokowi, itu memberikan isyarat, inilah yang harus ditaikan begitu. Malah di Facebook kemarin itu saya melihat ada instruksi supaya setiap hari itu harus ada berita positif tentang Jokowi. Itu secara verbatim ya dikatakan seperti itu. Nah, jadi saya tidak bisa melihat bahwa isu Jokowi masuk istana lagi itu adalah sebuah isu yang terjadi secara organik. Saya tidak bisa melihat itu. Nah, bagaimana tidak? Kemarin juga waktu Jokowi mengatakan ada orang besar di belakang ijazah, itu kan langsung rame tuh para termul di bawahnya. Malah channel Agrifanani itu dengan memastikan ya fix gitu Jokowi jadi one team press, itu menunjukkan ya mereka itu ingin memberikan ilusi kepada kita bahwa hubungan politik antara Gibran dan Prabowo itu semakin mesra, padahal kenyataannya tidak. Dan memang kekuasaan Jokowi itu crumbling sekarang ya, sedang runtuh sedikit demi sedikit. Yang terakhir kemarin kan kekalahan di KIP, itu kekalahan 2 kali berturut-turut. Oke. Nah, yang menjadi soal sekarang adalah saya melihat ada upaya putus asa dari para termul, yaitu dengan mengeluarkan narasi palsunya ijazah Rismon. Saya mengatakan begini dulu ya. Saya kira begitu, kalau Pak Rismon itu ijazahnya palsu, atau katakanlah menipu masyarakat, saya kira itu adalah tindakan terbodoh ya yang dilakukan oleh seseorang. Jadi kalau ijazahnya palsu, bagaimana bisa dia itu masuk ke dalam permasalahan ijazah palsu orang lain? Itu akan menjadi sebuah kebodohan. Tapi ya, kalau memang benar ijazah Rismon itu palsu, itu tidak akan menjadikan permasalahan Jokowi ini selesai, karena pada akhirnya kesimpulannya ya berarti dua-duanya palsu, ya Rismon palsu, ya Jokowi palsu. Kalaupun iya, saya tidak mengatakan itu demikian. Makanya kita nanti akan mendengarkan bagaimana Bung Rismon di dalam di dalam berbicara. Cuman isu ijazah Rismon ini palsu itu sudah lama ya, hampir 2 bulan mungkin. Dan saya mendengar colotehannya mereka itu sebetulnya kan penelitian atau analisa-analisa yang sama yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi pada akhirnya mereka itu sudah terjebak di dalam permainannya RRT, yang mana apabila mereka itu punya kesimpulan bahwa ijazah Rismon itu palsu, seharusnya mereka itu punya kesimpulan ijazah Jokowi lebih palsu lagi. Cuman permasalahannya tuh nanti ada begini, Rismon itu katanya sih ada pernyataan dari Yamaguchi demikian dan demikian. Kalau Jokowi memang pernyataan UGM itu ijazahnya memang dikeluarkan begitu. Cuman itu saja perbedaannya. Yang lain-lainnya itu adalah metode yang dipakai oleh RRT di dalam menyatakan ijazah Jokowi palsu. Jadi kalaupun iya, sekali lagi saya katakan, kalau misalkan saya mengkritik Anda begitu ya, misalkan mengenai berat badan, saya bilang kamu itu kecilin dong berat badan, udah kegedean tuh begitu. Terus kamu bilang sama saya, kamu juga gede,
kan itu tidak menjadikan kamu kurus ya, itu cuma menjadikan badan kita sama-sama gede. Jadi ini adalah upaya putus asa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kita akan melihat dulu nih Jokowi saat diwawancara. Ini diwawancaranya sebetulnya ada permasalahan SP3 ya, permintaan maaf atau pemberian maaf kepada Roy dan kawan-kawan. Tapi saya akan mengambil yang ini saja. Waktu ditanya jadi one team press, ini bagaimana? Dan jawabannya sangat singkat sekali. Ini kita akan saksikan dulu Jokowi ya. Yalah, saya di Solo aja. Nah, Di Solo aja. Saya ini sekarang bukan pejabat pemerintah lagi. Saya di Solo. Apanya? Ada pembicaraan. Sudah saya sampaikan. Saya di Solo aja. Cukup ya? Cukup ya? Ketua oh udah aja segitu ya. Sudah saya sampaikan, saya di Solo saja. Udah. Ini makanya saya kemarin heran ya, waktu kata kepolisian, kata pengacaranya Jokowi bahwa yang bersangkutan ini saat diperiksa oleh penyidik di Solo itu diperiksa sampai 3 jam, 3 sampai 4 jam. Pertanyaannya itu ngapain begitu Jokowi 3 sampai 4 jam ngobrol? Jokowi itu tidak memiliki kecakapan untuk ngobrol lama-lama, itu nggak bisa Jokowi itu. Itu tadi pertanyaan yang bisa dielaborasi begitu ya. Jawabannya cuma segitu. Cuman kita melihat ada kekecewaan ya. Setidaknya itulah yang akan dirasakan para termul saat mereka itu memastikan ya bahwa Jokowi ini jadi one team press begitu. Wah, ini kasihan pada akhirnya menunjukkan ya crumbling. Sudah rontok sedikit demi sedikit. Nah, ini sekarang kita akan menyaksikan bagaimana berpindah langsung narasi para termul dari Jokowi masuk istana lagi dengan langsung menyerang Rismon dan kawan-kawan. Dan di dalam berita ini yang dikabarkan yang melaporkannya itu Andi Azwan. Padahal ada channel ya, itu Bang Bill Offside. Entah yang offside apanya. Bang Bill Offside itu katanya dia yang melaporkan tuh. Tapi memang di sini ada. Kita saksikan dulu ya laporannya ini. Umum Jokowi Mania Andi Azwan dan Gerakan Nusantara Raya melaporkan penggugat ijazah Presiden Jokowi Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya. Laporan terkait dugaan Rismon menggunakan ijazah S2 dan S3 diduga palsu. Para pelapor menyerahkan sejumlah bukti elektronik dan keterangan dari universitas terkait, yakni Yamaguchi University Jepang. Rismon dilaporkan atas beberapa pasal seperti dugaan pemalsuan surat dan dokumen berdasarkan KUHP baru dan dugaan penggunaan ijazah palsu berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Oke. Sebentar, saya kira kalau misalkan S2 dan S3 palsu itu jauh sekali ya. Kalau memang misalkan di dalam pendidikannya Bang Rismon itu ada permasalahan, karena kalau beasiswa itu memang beberapa kemungkinan permasalahan itu ada ya. Saya kira permasalahannya bukan di dalam penyelesaian bukan di dalam penyelesaian studi, apalagi kalau sampai 2 jenjang seperti itu S2 dan S3, ini jauh sekali dari apa yang bisa saya lihat begitu. Cuman entah nanti Pak Rismon bakal memberikan pernyataannya sendiri. Polisi terkait dengan dugaan penggunaan ijazah yang diduga palsu. Bang Bilnya ini udah pada tahu lah ya, yang suka memperhatikan masalah ijazah Jokowi itu. Kalau Andi Azwan kan udah jelas. Ini Andi Azwan udah jelas. Nah, 4 pasal ini dan rata-rata pasal ini di atas 5 tahun. Jadi apabila naik penyidikan dan penetapan tersangka sudah layak untuk dilakukan penahanan. Video, flash disk, kemudian screenshot banyak kita sudah lampirkan. Sebentar, kalau bukti-bukti semacam itu ya Jokowi itu lebih pantas lagi untuk ditahan. Coba Anda lihat bahwa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu murni penelitian, belum ada langkah upaya hukum. Apakah Jokowi itu kemudian dilaporkan menggunakan ijazah palsu? Kan belum kan. Ini cuma sekadar penelitian saja. Cuman Jokowi sudah kepanasan, sudah kebakaran jenggot begitu sehingga mengkriminalisasi Roy Suryo dan kawan-kawan. Cuman permasalahannya sampai sekarang kan mereka belum ditangkap-tangkap tuh. Pada akhirnya memberikan manuver baru bagaimana supaya RRT ini cepat ditangkap. Salah satunya Bung Rismon ini. Ya pasti sudah ada. Sudah ada konfirmasi itu sudah ada, makanya kita berani laporkan. Oke, nah ini akan ada penjelasannya ya. Cuman begini dulu.
sekali lagi saya ulangi ya, bahwa ini adalah upaya putus asa ya, ini desperate measure yang dilakukan oleh para termul. Entah ya, saya mau mengajak Anda untuk membayangkan diri dulu menjadi Jokowi, menjadi seorang Jokowi. Bagaimana tidak nyamannya yang bersangkutan ini sekarang sebagai mantan wakil presiden, yang mana mantan presiden, yang mana mantan presiden yang lain itu mereka menikmati kehidupan mereka setelah purna tugas mereka itu enak kelihatannya begitu ya. Pak SBY lah contoh misalkan, Pak SBY itu setelah pensiun beliau itu kelihatannya lebih segar begitu ya. Kalau dulu kan mata pandanya itu besar sekali begitu, setelah pensiun agak berkurang, kemudian wajahnya tambah segar, hobi-hobinya dilaksanakan, menyanyi, melukis dan lain sebagainya. Jokowi itu sekarang ya sibuk mikirin anaknya, dan yang lebih parahnya lagi sibuk ngurusin para termul ini. Itu yang dilakukan oleh Jokowi sekarang. Dan kita tidak bisa menutup mata saat para termul ini mendapatkan instruksi dari Jokowi apapun itu, tentang narasi apapun itu memang ada dan terlihat ya. Nah, karena ini memang permasalahan dengan Bung Rismon, itu yang lebih baik kan yang menjelaskan yang bersangkutan nih. Karena dia pasti tahu apa yang dijadikan landasan para termul itu melaporkan Rismon ke kepolisian. Ini kita akan saksikan. Jadi setiap bulan dia mendapatkan resiko. Nah, salah satu resiko yang dia dapatkan hari ini, kelihatannya teman baiknya Andi Azwan melaporkan. Makanya saya bilang singkatan kan, Monnya itu kan Mon ya kan. Jadi atau Monly ya kan, Monly Riz. Teman baiknya Andi Azwan. Resiko bulanan ini. Dia ke Polda Metro Jaya karena dianggap tidak memiliki kredensial berupa ijazah S3, padahal mengakunya tamatan Yamaguchi University. Dan itu sudah berulang kali, karena itu kita ingin minta klarifikasi atau semacam statement dari Rismon. Kenapa sih kok ini berlarut? Silakan Rismon. Oke, sampai situ dulu ya. Ini kalaupun ada kepalsuan lah di dalam jenjang pendidikannya Bung Rismon, itu kalaupun iya gitu. Saya katakan kalaupun iya ya, ini kalau di dalam debat disebut musalamah nih. Siapa yang dirugikan begitu oleh Rismon ini? Dan itu tidak akan menjadikan penelitian yang dilakukan oleh Rismon dan kawan-kawan ini tidak valid. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah termul itu memiliki legal standing untuk melaporkan? Kalaupun memang ada, ya. Karena saya rasa ini kalaupun pidana itu kan deliknya bukan delik murni ya, tapi delik aduan. Kalau dia itu delik aduan, siapa yang bisa melaporkan? Ya jelas kan yang bersinggungan langsung dengan yang bersangkutan. Misalkan kalau dia pernah mengajar, mungkin nanti yang mengajar ini merasa tertipu, kemudian dia itu melaporkan. Atau kalau dia itu pernah bekerja di suatu instansi, mungkin instansi itu atau perusahaan itu yang bisa melaporkan karena merasa tertipu. Tapi kalau termul yang melaporkan, apa legal standing mereka itu? Yang mana apabila ini diterima oleh kepolisian ya, ini mas saya memohon begitu kepada orang-orang yang memang suka aktif di Jakarta, udah laporin aja Jokowi sekalian dengan argumen yang sama. Ya, kan sama pada akhirnya nanti Jokowi punya laporan di kasus pidana begitu. Kalau ini diterima ya, makanya ini hati-hati Polda Metro. Cuman Polda Metro lah, sikap polisi Sulistyo Sigit ya, kayaknya mereka udah nggak malu lagi kalau misalkan memang ini dilaporkan nanti, Jokowi dilaporkan, Rismon diterima, Jokowi ditolak begitu laporannya. Itu udah biasa si kepolisian Polda Metro yang ada sekarang ya. Kita dengarkan lagi nih, Bung Rismon. Berapa menit nih Bang? Sepanjang mungkin. Take your time. Oke, terima kasih Bang Refli Harun. Dan terima kasih, katanya Bang Refli Harun sahabat saya kan, Andi Azwan. Ya, kata Bang Refli Harun kan sahabat saya Andi Azwan. Joman dia sekarang. Jomannya ada berapa sih? Nggak tahu ya. Mungkin dilaporkan saya itu hari ini katanya. Mungkin karena saya
pejabat publik nomor 2 mungkin ya di Indonesia ini. Pejabat publik yang memengaruhi kehidupan rakyat. Yang kedua mungkin Itu dalam pengertian satir ya, tidak valid mereka itu melaporkan Rismon, karena kalaupun iya yang dirugikan siapa? Apa ya, gebrakan kita yang menanyakan nih ya, karena menanyakan ijazah SMA Gibran sebagai Wapres atau RI 2, gebrakannya itu udah makin mendunia, ya kan. Bahkan hari ini kami mengirimkan 200 buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA ke DPD untuk dibagikan satu-satu kepada setiap anggota DPD beserta dengan staf ahlinya. Saya juga bingung nih ya kan, Joman nih kenapa nggak mencari ijazah SMA-nya Gibran gitu prioritasnya. Ya, di samping itu juga kita beberapa hari yang lalu mengirimkan buku Gibran Endgame ke 3 universitas di Makassar, karena memang proyek kita donasi ke seluruh perpustakaan universitas di Indonesia. 3 itu di Makassar ke Unpas Muslim Indonesia, yang kedua ke Unpas Negeri Makassar, yang ketiga Unpas Hasanuddin sudah sampai. Terus yang kami antarkan langsung kemarin ke Perpusnas RI, Perpustakaan Nasional RI, terus ke mana lagi, ke Atmajaya, dan yang pertama adalah Trisakti. Trisakti itu kami kasih 8 buku, 3 buku ke Perpustakaan Fakultas Hukum dan 5 buku ke perpustakaan pusatnya, dan diterima. Bahkan saya dikasih penghargaan itu karena nyumbangin buku, ya kan. Nah, mungkin gebrakan-gebrakan saya ini sangat menakutkan bagi mereka yang mendukung Gibran, ya kan. Karena kalau ini terbukti, bahkan sebelumnya sisanya kami kan donasi, di samping ke perpustakaan di Indonesia, kami proyek donasinya kan 1000 buku. Nah, 200 sudah kami kirimkan hari ini, 800 karena sudah 3 minggu lebih surat audiensi untuk RDP ke DPR DPD itu nggak direspon. Kayaknya kami akan mengirimkan sisanya 800 buku ke tiap fraksi di DPR, karena mereka mungkin dengan cara terbuka nggak berani untuk menerima itu ya, karena Wapres aktif ya. Oke, sebentar, ini apa yang dirasakan oleh Bung Rismon ya, karena memang pergerakannya sangat masif. Yang dirasakan oleh beliau itu tatkala ada laporan dari Termul semacam itu adalah upaya untuk menghentikan hal ini. Dan saya rasa ya, ini perasaan ya, bukan analisa, perasaan Bung Rismon dari apa yang saya tangkap begitu. Perasaan seperti itu wajar karena penetapan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka pun kemarin itu kan terjadi saat permasalahan Gibran sedang masif-masifnya tuh. Roy Suryo sedang bolak-balik ke MDIS, kemudian belum ke MDIS ya, lagi bolak-balik ke UTS, kemudian mewawancarai orang-orang yang semasa dengan Gibran waktu Gibran itu mengaku sekolah di UTS, yang mana pada akhirnya laporan dari lapangan tidak mengenakan lagi buat kubu Jokowi dan konco-koncone begitu. Akhirnya dijadikanlah status tersangka sehingga mereka tidak bisa traveling kan, sekarang dicekal begitu. Ya ini wajar. Kalau kemudian pada akhirnya upaya untuk menyebarkan buku Gibran Endgame ini pada akhirnya membuat mereka kewalahan begitu sehingga melaporkan Bung Rismon, saya rasa wajar. Yang mana tadinya permasalahan Rismon ini kan tidak sampai ke dalam permasalahan hukum, itu hanya narasi di ruang publik saja, narasi di media saja atau di media sosial. Cuman tidak terlalu banyak dari kita itu yang tidak terlalu banyak dari kita itu yang termakan isu tersebut, karena alasan-alasan atau argumen yang mereka lontarkan dalam mengatakan ijazahnya Rismon ini palsu itu kekanak-kanakan begitu. Itu bukanlah argumen yang valid saya kira. Jadi dengernya juga kan malah
malah kalau kata orang Sunda tuh getek celi begitu ya, apa telinganya gatal, telinga kita gatal gitu tatkala mendengar argumen mereka di dalam mengatakan kepalsuan ijazahnya Rismond. Nah, oleh karena itu mungkin gebrakan-gebrakan ini apalagi ditambah lagi temuan-temuan dari sidang KIP ya jelas, dari ya. Dr. Bonatua Silalahi yang menunjukkan bahwa ternyata legalisir salinan ijazah Joko Widodo itu yang diklaim dari UGM ternyata ya tahun 2014 maupun 2019 itu tidak punya timestamp atau tanggal, bulan dan tahun. Jadi kayaknya memang mereka makin tersudut, makin makin sudah gelap gulita, akhirnya ingin menggeser permainan ini. Ya, menggeser permainan ini atensi publik bukan ke ijazah Gibran dan ijazah Jokowi, tapi ke kami. Sebelumnya Bang Egy Sujana melaporkan Pak Roy, bahkan 2 kali ya. Ada yang di Polda Metro, ada yang di Bandung. Sekarang ini saya sudah duga ini pasti akan disasar. Mungkin mereka akan mensasar PH, tapi karena dilindungi oleh undang-undang kayaknya mereka nggak mempan ya kan. Harun ya. Makin tersudutnya ini, apalagi berkas itu sudah bolak-balik 2 kali ya. Jaksa katanya punya 702 atau 709 itu bukti, ratusan saksi, 22 ahli, tapi kok nggak cukup buktinya. Padahal katanya sudah diuji lapor, katanya sudah identik atau otentik, kok kurang terus ya. Nah inilah ya mereka semakin gopoh ya kan, semakin tersudut ya, terutama kalau menurut saya sih gebrakan kami terkait dengan ijazah Gibran yang memang tidak punya, tidak selesai menempuh SMA loh ya. Yang kita persoalkan bukan ijazah doktornya Gibran, tapi ijazah SMA untuk seorang wapres. Ya, polemik ijazah SMA untuk seorang wapres. Nah ini tertohok begitu ya, penohok tertohok. Harusnya sih pihak Gibran itu. Jadi kalau siapa Rismond ini yang dipermasalahkan S2 S3, Gibran itu dipermasalahkan SMA. Ayo jab kena begitu ya, uppercut, KO, sudah selesai seharusnya Gibran itu. Dan Joman lebih peduli pada ijazah saya yang memang saya mungkin wapres di negara Konoha. Ya, oke, mungkin mereka itu jadi itu saya katakan kanak-kanakan begitu ya. Apa urgensinya sih mempermasalahkan ijazahnya Rismond kalau bukan hanya sebuah upaya putus asa begitu dari para termul itu. Ya, atensi publik ini supaya tergeser untuk mendowngrade stamina kami. Ya, stamina kami untuk terus menyuarakan bahwa ijazah Gibran ini memang bermasalah. SMA-nya loh ya, SMA. Nah terkait dengan itu nanti kita berikan aja lah saya kepada PH ya, baik transkrip nilai, ijazah maupun Perset hukum, jurnal ya, tulisan saya kan proses tuh ya. Proses itu, ijazah itu kan lahir dari proses, ya kan? Ada jurnal, ada paten, ada book chapter, ada proceeding, baru muncul itu kan syaratnya itu di sana, ya kan? Baru muncul itu, dan itu juga bisa di search di internet, di Google, search saja nama saya, ada di Springer, ada di book chapternya juga ada, ya. Dalam satu buku tulisan rame-rame dan saya juga dosen saya namanya Hidetoshi Miike, bukan yang ngafal gini ya, Profesor Doktor Insinyur Ahmad Sumitro, nggak kayak gitu ya kan? Otomatis Hidetoshi Miike gitu. Jadi
Ya itu, coba lihat ya. Jadi dengan pede sekali Bung Rismon mengatakan, ya sudahlah mau gimana, jejak-jejak saya selama menempuh pendidikan itu ada, ya masa mau dijadikan palsu? Hanya dengan berbekal, misalkan kalaupun memang ada valid pernyataan mereka, pernyataan dari siapa namanya Yamaguchi begitu. Kita kan juga tidak tahu pernyataannya seperti apa. Itu bisa saja hanya menjadi klaim mereka saja begitu. Karena kalaupun mau dikonfirmasi jauh, apakah bisa mengkonfirmasi atau tidak, nggak tahu. Mungkin Bung Rismon ini tadi mengatakan ini adalah upaya untuk memecahkan, mengalihkan permasalahan, kemudian untuk menguras stamina. Karena pada akhirnya ada lagi yang harus diurus sama Bung Rismon ini. Nah, transkrip nilainya juga yang saya miliki itu autentik. Artinya ada otoritasnya di situ, bukan transkrip nilai yang tulisan tangan yang tidak punya tanda tangannya. Tidak punya tanda tangan otoritasnya dekan maupun wakil dekan. Oleh karena itu ya udahlah, biarkan aja mereka mengentertain dirinya sendiri, ingin menggeser permainan ini ya. Mungkin saya lebih penting daripada Gibran kayaknya. Ya kan, saya lebih penting daripada Gibran, makanya ijazah saya yang dilaporkan. Coba berani mereka melaporkan ijazah SMA Gibran yang nggak ada itu, tentu akan lebih keren dan menjadi topik bukan hanya nasional tapi dunia loh harusnya. Ya, mereka nggak bakalan berani karena itu ya apa namanya junjungan mereka, dan mereka itu bukan ingin kebenaran. Yang mana saya katakan bahwa si para termul ini mereka sudah terjebak di dalam permainannya Roy Suryo, karena itu semakin menampakkan bahwa yang mereka inginkan itu bukan kebenaran. Yang mereka inginkan itu bagaimana membela tuan mereka habis-habisan. Ya kan? Itu harusnya dunia, tapi kalau yang dilaporkan Rismon, siapa sih Rismon? Ya kan? Siapa? Ya memang saya yang menyuarakan Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA, memang yang ya mungkin menggerogoti atau menggagalkan bahkan bisa proyeksi mereka untuk mencapreskan Gibran ataupun mencawapreskan kembali Gibran. Ya menjadi persyaratannya kan ijazah SMA menurut Undang-Undang Pemilu kita. Nah itu kan nggak terpenuhi dong kalau nggak ada ijazah SMA-nya. Yang ada adalah surat keterangan, ya, yang keterangan yang lahir dari dua jenjang pendidikan yang berbeda. Sekolah menengah di Australia, sekolah perguruan tinggi awal, diploma katanya di Australia. Jadi itu udah memang kami akan kejar di sidang KIP nanti. Nah, ini sudah ada jawaban dari Sebentar, entah ya, mungkin Gibran juga nanti bakal disidang KIP kan tuh. Makanya orang-orang seperti ini sekarang lagi dilucuti supaya tidak terjadi kasus yang sama terhadap Jokowi. Karena kalau misalkan ini dipinta juga kan berkas-berkas yang berkaitan dengan Gibran itu seharusnya di sidang KIP bisa dipinta lagi kepada KPU. Pada saat kami mohonkan informasi itu ke Kemendikbudrismen sudah ada jawaban by email. Ternyata jawabannya pun ya kayak kumpulan peraturan. Kumpulan peraturan ini, peraturan itu, Permendikbudrismen katanya. Dasar penyetaraannya adalah Permendikbudrismen. Loh, kok Permendikbudrismen menjadi rujukan peraturan menyetarakan ijazah Gibran? Kan kalau Gibran katanya menempuh program diploma itu kan perguruan tinggi. Kok bisa disetarakan oleh Dikdasmen? Itu aja sudah bermasalah ya. Jadi untuk menyerang saya, jadi mereka biasa ini termul nih, ya kan? Kalau kita, karena saya nggak pengacara aja ini, ya kan, yang nggak bisa diserang, ya kan? Kalau kita nulis buku kalau saya menulis buku tentang gubernur X misalnya nggak lulus SMA, saya pasti nggak dilaporkan. Memang siapa dia gitu. Tapi karena saya menulis buku tentang Wapres Gibran Endgame dan sekarang soundingnya makin menasional bahkan mendunia, saya pikir gerakan saya ini perlu dibatasi. Ya oke. Itu sudah menangkap lah apa yang dikatakan oleh Bung Rismon. Bung Rismon ini saya kira kecakapannya itu di dalam meneliti, menulis begitu ya. Kalau di dalam berbicara itu public speakingnya itu agak sulit begitu, agak kurang. Cuman biasa orang seperti itu, cerdas menulis, berbicara susah gitu ya, berbicara jago, menulis agak susah. Cuman ala kulli hal saya kira Bung Rismon tidak memiliki kewajiban apapun untuk menjelaskan apapun ya, karena yang bersangkutan ini bukan pejabat publik. Ya saya melihat sekali lagi ini adalah
upaya putus asa dari para Trumul untuk mengalihkan permasalahan. Demikian, mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.